Pemilu ini nggak mudah juga kita ajak mereka. Yang pertama ya otomatis kan ketika saya bilang tadi calegnya aja mereka nggak kenal, gimana mereka mau memilih. Ya mungkin ke depan sebenarnya ini harapan saya juga. Saya pernah menyampaikan ini ke beberapa partai yang mengundang kami. Gitu. Berdasarkan tadi cerita kakak bahwa contohnya dari keluarga sendiri seperti abang kakak pengguna kursi roda juga, dia sudah tahu ke depannya nggak ada perubahan untuk teman-teman disabilitas jika dipilih yang ini. Nah, apa sih pesan kakak? Gimana sih cara supaya ke depannya tahun 2024 kan bakal ada pemilu, supaya abang atau keluarga atau teman yang dulunya tidak mau memilih dan pada akhirnya mau memilih, gimana sih cara kakak untuk mengajak mereka, karena pesta demokrasi ini harus dirayakan oleh seluruh rakyat, mau itu non disabilitas maupun disabilitas. Nah, benar. Kakak sebagai orang terkenal nih, orang terkenal nih ya, gimana sih caranya menurut kakak cara nyampain yuk milih aja yuk gitu? Memang sebenarnya nggak mudah ya. Iya betul. Nggak mudah memang, karena gini, ketika berbicara disabilitas ini, itu memang momen. Nah, cuman yang harus difahami adalah teman-teman disabilitas ini, dia akan mau keluar dari rumah. Ini kita jangan berbicara pemilu dulu. Keluarnya dia dari rumah saja itu butuh proses. Mengeluarkan dia dari rumahnya nggak mudah, dan itu kami dari disabilitas, ya saya kembali berbicara lagi ke abang saya sendiri, itu nggak mudah saya mengajak dia untuk dia akhirnya aktif, apa dia mau sekarang, kadang ke mall, kadang kalau saya ada pertemuan, bang abang gantiin Elin dong, kok dulu nggak mau, kok sekarang bang ini ada undangan, aku tadi tapi Elin nggak ada nih, tapi abang harus dikawanin, boleh yang penting abang hadir. Itu dia baru beberapa 4 tahun belakangan inilah baru mau dia. Sebelumnya dia di rumah aja, dan paling susah saya untuk ajak dia untuk itu keluar kenapa? rumah. Apakah dia merasa seperti dirinya, oh saya tidak cocok untuk maju ke depan? Apakah ada salah satu merasa begitu? Kayak mungkin kalau saya bilang ini, kalau dulu dia yang aktif, saya yang enggak. Waktu kami masih awal-awal sebelum di Aceh. Tapi ketika di Aceh kan saya yang aktif, dia enggak. Dia bilangnya gini, cuman memang biasanya teman-teman disabilitas ini selalu itu menjadikan apakah itu pembelaan, pembenaran terhadap dirinya, saya juga nggak berani bilang. Cuman mungkin dia akan merasa, abang dulu udah kayak gini, sekarang giliran kamu. Jawaban itu selalu muncul. Nah, ini juga sebenarnya banyak terjadi di teman-teman disabilitas yang lain. Kalau tanya kenapa nggak, ayolah kita rame-rame di kantor Geci. Di kantor Geci misalnya gitu kan. Yuk kita datang ke kantor Geci, yuk kita ikut rapat biar gini, misalnya saya bilang gitu kan. Nanti dia bilang kan, alah ngapain kita ke sana, suara kita nggak didengar juga, misalnya gitu kan. Jadi maksudnya di sini saya mengatakan bahwa teman-teman disabilitas begitu juga untuk diajak ke misal pemilu. Ke pemilu ini nggak mudah juga kita ajak mereka. Yang pertama ya otomatis kan ketika saya bilang tadi calegnya aja mereka nggak kenal, gimana mereka mau memilih. Ya mungkin ke depan sebenarnya ini harapan saya juga. Saya pernah menyampaikan ini ke beberapa partai yang mengundang kami. Pesan untuk para caleg juga. Betul, karena masalahnya kan bukan hanya masalahnya pemilu itu tersegerakan adanya caleg-caleg. Kalau nggak ada caleg ngapain pemilu itu ada, kan gitu. Siapa yang mau dipilih gitu kan? Sebenarnya kita berharap itu semua caleg di wilayah manapun dia bekerja, hadirlah, datanglah ke tempat-tempat kita. Tapi dengan catatan saya nggak mau juga hanya sebagai disabilitas hanya sebagai dijadikan objek. Hanya sebagai pelengkap penderitaan ya, kalau saya bilangnya begitu. Karena begini, pengalaman yang sudah banyak sekali teman disabilitas diundang ya untuk menghadiri ya kampanyenya para caleg ini sebelum terpilih. Sebentar,
Saya potong. Saya tahu siapa dia. Ya whatever lah siapa dia. Tahu pernah ya. Pokoknya Ya, begitulah ya kan. Jadi siapapun dia, saya nggak mengatakan satu atau dua ini karena sudah Tapi masalahnya. colok sekali Kak, sampai sekarang kita terngiang-ngiang kan. Karena kejadiannya sekali ini maka itu kan menjadi terbawa terus gitu. Sampai kejadian baru-baru ini saya juga dipertemukan dengan salah satu partai gitu. Saya dipanggil untuk menyampaikan bagaimana seharusnya partai menyikapi ketika teman-teman disabilitas hadir gitu kan. Ya saya terus bilang aja, maaf Pak, saya tidak mau menyinggung, bukan masalah partai A, B, C atau sampai Z itu bukan. Saya ini berbicara ke semua, saya bilang. Ketika mengundang teman-teman disabilitas, tolong jangan hanya dijadikan mereka objek. Ketika bapak-bapak ingin dipilih, oh teman disabilitas jangan lupa. Mereka harus diundang, kasih uang transport. Begitu teman bapak-bapak terpilih, jangankan untuk mengundang mereka, diingat pun mereka enggak, aku bilang. Itu terjadi Pak, aku bilang. Dan itu maaf, saya bilang. Saya bukan sekali dua kali lagi menghadiri pertemuan dari pihak partai. Bapak mau memanggil saya untuk saya menjelaskan isu disabilitas kan, saya bilang. Oh iya Bu, nah ini saya bicara ini. Jadi tolong ini jadi pertimbangan. Kalau memang bapak-bapak tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menjadikan mereka sebagai subjek, jangan pernah undang mereka, aku bilang. Bapak jalankan aja apa yang bapak mau. Kalau memang ada nanti pemenuhan hak untuk mereka, syukur, saya bilang. Sampai saya berbicara seperti itu karena saking berani, saya ya? Kenapa tidak? Ya. Saya punya hak suara loh. Suara saya kemarin itu diminta di situ. Jadi sekarang saya meminta juga hak saya kepada orang-orang yang memilih, yang saya pilih gitu kan. Nah akhirnya mereka, oh ya ini akan menjadi catatan kami dan nanti ini akan menjadi sampai ya ada janji-janji mempertemukan kita dengan anggota DPR lah, begini begitu ya. Kita kalau selama itu positif kita oke. Tapi kalau itu hanya sebatas janji-janji untuk ke depan, sekian terima kasih. Kok saya jawabnya gitu aja. Nah, gitu. itu pesan untuk para caleg nih ya. Kita mau dengar juga nih dari Kak Erlin, pesan untuk para penyelenggara pemilu seperti misalnya kan ada kadang KIP, Bawaslu gitu. Apa nih pesannya buat kita nih? Ya kalau kayak sih pesannya ya. Indonesia aja langsung Kak. Ya iyalah, kan saya selaku warga negara gitu kan. Sama se-Indonesia nih Kak. Ya ini kan saya selaku warga negara gitu kan, tentunya punya harapan yang banyak dong terhadap pemilu itu. Yang pertama saya berharap sekali khususnya kepada petugas ya. Petugas pemilu itu juga mulai harapannya periode ke depan ini mulai tahu atau paham tentang siapa itu disabilitas gitu kan. Nah karena kenapa? Kalau mereka nggak paham dan mereka nggak tahu. Nanti kita buat seminar narasumbernya ke Erlin. Ya terserah dirimu lah. Biar mereka paham ya kan. Okay. Nah itu kemudian Kelin juga berharapnya aksesibilitasnya tentu itu menjadi diperhatikan ya. Jangan yang seperti yang masa setiap tahun setiap pemilu masa saya harus nyampein masalah aksesibilitas saja terus kan bosan. Oh ya? Ya iya dong. Dari sejak dari tahun 2014 sampai kemarin 2019 juga nanti 2024 saya ngomong tentang aksesibilitas lagi dengan hal yang sama terus gitu kan. Jadi maunya kan ada perubahan lah yang lain lagi gitu kan. Jangan itu apa istilahnya kok problemnya itu terus sampai kalau kita ketemuan sama kalau kita jaringan pemilu Kak kok tiap tahun itu aja yang disampaikan apa nggak ada perubahan. Nah itu yang jadi perlu ditanyakan. Harus dikuatkan lagi. Ya begitulah. Kemudian juga mungkin yang perlu juga dilakukan oleh petugas pemilu itu juga saya sebenarnya ini berharap daftar DPT itu adanya kode disabilitas itu tertulis. Karena itu dengan adanya itu kita bisa mengetahui apa saja kebutuhan ketika pemilu itu nanti. Kebutuhan misalnya, oh ini dia perlu pendamping sekian orang, siapa aja, bagaimana cara prosesnya misalnya. Kemudian untuk teman tuli apa aja nih yang diperlukan. Oh misalnya berarti kalau ada teman tuli, di kampung kita ada teman tuli, oh berarti kita harus siapkan penterjemah bahasa isyarat. Ya yang minimalnya standar yang paling mudah, misalnya pemanggilan nomor harus ada kode tangan misalnya, sehingga kan tuli itu
oh nomor saya udah dipanggil, dia bisa berdiri. Lah kalau nggak ada kode sama sekali, mereka kan nggak tahu misalnya. Kemudian untuk dipahami juga bahwa untuk apa itu paku coblos itu loh, untuk coblos itu diupayakan jangan yang kecil. Ya jangan yang kecil, kalau bisa dikasih gagangnya lah sedikit yang agak besar. Itu pertimbangannya adalah untuk orang lansia yang dia kadang-kadang yang agak kalau udah megang tuh gemetar, kemudian juga pertemuan teman-teman cerebral palsy yang tidak bisa yang motorik halusnya itu kurang berfungsi dengan baik, sehingga dengan adanya alat yang besar itu dia lebih mudah memegang. Itu juga harus jadi pertimbangan. Itu termasuk harapan kedepannya di Iya. tahun 2024 Nah juga nanti. makanya tapi dari ini semua sebenarnya petugas pemilu itu harus mulai aware terhadap isu disabilitas itu, paham, dan dia juga harus tahu berapa jumlah disabilitas di kampung dia atau di wilayah dia, sehingga dia bisa tahu apa pemenuhan apa yang harus mereka lakukan itu. Gitu sih. Nah, kita sudah di penghujung nih Kak Erlin ya. Enak juga nih ngomong-ngomong tentang disabilitas, dan sebenarnya saya juga kurang paham gitu. Cuman berniat untuk mengundang, pengen tahu, mungkin dengan Kak Erlin bercerita, nanti teman-teman akan menonton podcast ini. Apa yang Kak Erlin sampaikan mungkin sudah mulai ada perubahan lah ke depannya. Nanti kan perubahannya di tahun 2024 Kak Erlin. Semoga. Saya jamin pasti ada perubahan gitu. Nah, karena sudah di penghujung, Edri pengen pengen minta satu kata buat teman-teman yang penyelenggara pemilu. Satu kata atau satu kalimat lah. Selama Kak Erlin jadi pengawas ataupun berteman dengan teman-teman Bawaslu atau KIP atau penyelenggara pemilu apapun itu, coba apa sih untuk motivasi mereka, karena kan ada beberapa teman-teman yang dulu isu-isunya juga sampai meninggal katanya ya kemarin waktu menjadi pengawas. Itu bukan dari teman-teman disabilitas yang rame-rame isu. Iya benar-benar Pernah dengar kan? Pernah. Supaya teman-teman kedepannya di tahun selanjutnya atau tahun 2024 semangat untuk melakukan pengawasan ataupun menjadi penyelenggara pemilu. Coba kasih motivasi. Sekarang kita nih dari teman-teman disabilitas butuh motivasi sebenarnya. Gitu. Apa ya? Saya kok dibilang motivasi saya bingung. Jujur saya bilang para penyelenggara pemilu nih. Ya mungkin ya saya bilang Indonesia ya. Ya iyalah tentunya saya, karena kan pemilu kan nggak cuma di Aceh dan nggak cuma hanya kota Banda Aceh kan, pemilu itu tuh semua. Ya mungkin saya hanya mengatakan seperti ini. Ketika pemilu itu selenggara ya harapannya teman-teman disabilitas itu tetap dilibatkan tentunya gitu. Jangan takutlah, kehadiran disabilitas itu bukan jadi perusak. Oh ya, saya juga mau kata sini sedikit lagi terkait disabilitas mental. Oke, apa itu? Kayak periode lalu sempat heboh ya, orang gila kok milih. Nah, ingat nggak itu? Ya mungkin teman-teman sempat booming itu dulu kan. Nah ini juga kemarin itu kita sempat membahas juga ini kok dibilang orang gila memilih ya. Sekarang kan bukan itu. Dia itu kan ada teman disabilitas mental ini kan ada fase di mana dia yang sedang dalam penanganan medis, di mana dia sudah sembuh. Yang disuruh milih itu kan ya sudah sembuh. Dan mereka memilih itu kan tidak ketika dia sedang kolaps. Sedang sakit gitu. Oh, ketika dia lagi tidak kolaps, dia sama kayak kita, dia punya bisa berpikir. Nah itu, jadi mungkin ini saya menghapus stigma bahwa teman-teman disabilitas ini bukan perusuh ya intinya. Dalam perayaan apapun kita bukan perusuh, apalagi disabilitas mental, mereka juga bagian dari masyarakat. Jadi ya kalau teman-teman penyelenggara nanti butuh kita untuk menjadi ya untuk sharing-sharing, kita siap kok untuk membantu kesuksesan pemilu ke depan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Erlin. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, kita barusan sharing dengan Kak Erlin, dan jujur saja mungkin pengalaman dari Kak Erlin itu membuat kita oh ternyata begitu ya selama ini gitu. Berdasarkan pengalaman teman-teman disabilitas, nggak cuma dari Kak Erlin, tapi karena Kak Erlin sendiri dia punya teman dimanapun itu dan dia bercerita berdasarkan pengalaman temannya juga gitu.
Nah, buat teman-teman di luar sana, dimanapun kalian berada, jangan pernah menganggap teman-teman penyandang disabilitas itu sebagai aib, benar. sebagai apa tadi itu Kak? Tukang buat onar atau rusuh, orang gila, jangan pernah menganggap begitu. Karena kita di mata Tuhan tetap sama, kita juga ciptaan Tuhan. Terima kasih Kak Erlin atas sama-sama, waktunya, Efri. mungkin kurang lebih 1,5 jam ya kita ngobrol gitu. Terima kasih buat informasinya. Kedepannya kita berharap ada perubahan. Semoga, Selamat pagi, amin. dan salam dari Kak Erlin. Selamat pagi semuanya.